Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Bung Ulun Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong di pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Diskusi kita tiap hari masih seputar tentang memahami nilai-nilai yang terkandung dalam aksara Jawa. Ada kawan yang bertanya, Bung Grisman, memang pembahasan tentang Cahaya Batin ini tidak dalam rangka pembahasan tentang histori, folklore, manuskrip, lebih membicarakan tentang problem-problem kebatinan dalam pemahaman Jawa. Problem-problem kebatinan ini dalam kita melihat Jawa dalam pengertian yang sebenarnya, apa sih sebenarnya yang ada dan tergantung di dalam pemaknaan Jawa sebenarnya. Nah, hari ini kita ingin membahas tentang Aksoronyo. Jadi kami tadi malam mendapatkan petunjuk bahwa ada sesuatu yang belum bisa dipahami di dalam petunjuknya adalah diskusinya kami dengan Mas Adven. Mas Adven ikut juga bergabung di pengajian Cahaya Batin kita. Lalu ada pertanyaan, kenapa sih kita harus menjaga dan memahami tentang apa yang namanya nyawa. Jadi nyawa ini sebenarnya ateges apa? Perintahnya apa? Bendanya apa? Atau kata bendanya atau bendanya? Sifatnya apa? Maknanya apa? Ini yang kami diskusi untuk berusaha memahami kitab dalam pengertian yang sebenarnya, tidak saduran berdasarkan tulisannya orang lain, berdasarkan buku ciptaan dan karangan lain. Kita berusaha untuk mencari sendiri dari pemaknaan atau pemahaman apa yang muncul di dalam kedalaman batin kita. Itulah perbedaannya, bahwa kita berusaha untuk mencari di dalam kedalaman kita sendiri. Nyawa dalam ateges aksara Jawa itu ada nyo, wo, dan ho. Jadi nyo, wo, dan ho. Nyo itu tadi nyoto tanpa moto, ngerti tanpa dihulu. Ngerti tanpa moto, nyoto tanpa moto, ngerti tanpa dihulu. Wo, wujud ingsun kang handulusi. Jadi wujud yang sebenarnya adalah wujud yang sesungguhnya. Itu adalah bentuk bagaimana kita mengenal keberadaan dari wujud kita sendiri atas ketetapan dari Gusti Kang Akarya Jagat. Yang selanjutnya adalah ho ono urip pening suci. Nah, apa yang sebenarnya ada nyata tanpa nyoto tanpa moto, ngerti tanpa durui, ono wujud ingsun, lalu ono hono urip. Jadi untuk mengenal nyawa sendiri adalah nyata-nyata nyawa itu ada dan bisa memberitahukan tentang masalah wujudnya, karena inilah yang menjadi hidup kita menjadi wening dan suci. Itu di dalam penjelasan makna satu persatu yang terkandung di dalam arti dan makna nyawa. Di dalam perintahnya adalah nyawa berarti nyawiji marang wujude Allah. Nyawiji marang wujude akarya jagat. Nyawiji marang wujude aku kang maha kuwasa bisa.
nyawiji marang wujude aku kang akarya jagat kang welas asih. Nah, ini lebih luas. Berarti tidak ada perintah selain bersatulah dirimu dengan aku sang pencipta. Ini perintah ini. Bagi orang yang mengerti sifat dari apa yang menjadi ketetapan di dalam dirinya bahwa kita ini memiliki nyawa dan berarti punya hati, duwe ati, ayo taat marang ilahi, duwe nyawa nyawiji marang wujude aku. Allah iku sing kuwasa atas kekuasaan dan kuberi kuasa kamu hidup di muka bumi. Itu adalah sebuah perintah. Dan pembelajaran yang dicari adalah bagaimana kita bisa bertemu dengan wujud aku yang sebenarnya, yang menunjukkan kepada Sang Hyang Maha Wenang, Sang Hyang Maha Tunggal, Sang Hyang Maha Wujud, Sang Hyang Maha Cipta. Nah, ini yang sebenarnya bagaimana. Jadi ada pemaknaan secara material, pemaknaan secara sifat dan perintah, dan pemaknaan dalam proses pertemuan. Ini tidak sebenarnya amat sulit untuk menjadi pemahaman secara dasar, karena harus memahami materinya, memahami dasar pengetahuannya, memahami sifat dan perintahnya. Jadi tidak hanya sekedar melihat pada sisi luar. Nyawa itu sendiri adalah memiliki rasa pada benda, rasa pada kerja, dan rasa pada sifat. Jadi ada kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Nah, ketika kata benda berarti dia menjadi benda yang berada di dalam diri kita. Ketika menjadi kata kerja berarti itu perintah untuk nyawiji marang wujude aku, Allah sing akarya jagat, mau menguasai jagat bumi, jagat Dewa Batara, memiliki kekuasaan atas bumi Pratiwi. Pemirsa Cahaya Batin, pengetahuan-pengetahuan yang kita cari di dalam Cahaya Batin ini sangat dalam proses pencarian untuk betul-betul mengerti tentang makna apa yang diperintah oleh Gusti Kang. Bukan berarti kita hanya mencocokkan secara kalimat, tapi harus mencocokkan pada kerja dan sifat. Jadi tahu betul bahwa kalimat ini tidak hanya berkesesuaian dengan kata, tapi berkesesuaian dengan perintah dan sifatnya. Itulah berbeda dengan apa yang disampaikan menggunakan hanya sekedar tafsir dalam pencocokan kata dan arti, tapi ini adalah mencocokkan dengan makna, sifat, dan kerja. Berbeda ketika hanya mencocokkan arti, Anda akan menafsirkan ayat-ayat, hadis, atau arti dari makna mantra, sastra, dan serat. Tapi di sini kita dituntut untuk belajar tentang arti, makna, sifat, dan kerja atau perintah dari kalimat tersebut. Terima kasih saya kepada saudara saya dari Ngawi kemarin, muridnya Ki Lurah yang mampir. Kita juga ngobrol tentang itu, Mas Adven, lalu juga Mas Sugeng dari Semeru, dari Lumajang, lalu terakhir Pak Mul yang diskusi tentang bagaimana kita mengenal nyawa, nyawiji marang wujude Gusti, dan kita mengenal tentang arti yang sebenarnya nyawiji marang sifat-sifate, dan yang terakhir adalah nyawiji marang ketetapan dan kodratnya. Semoga ini bermanfaat. Memahami nyawa itu sendiri adalah memahami yang dalam, yang bekerja, yang bersifat, dan yang diperintah. Semoga bermanfaat, dan ini menjadi wedar kita pagi hari ini di hari Selasa. Semoga memberikan arti dalam kehidupan kita. Om ulun pasuki langgeng, Om Sekaring bawono langgeng, Om Hiromung Hono Rahayu, Om Mastono Sidam Sekaring bawono langgeng. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.